Sebenarnya boleh atau tidak sih Bu remaja menggunakan kontrasepsi? Ada yang remaja yang datang dia bilang, Bu, saya sudah tinggal dengan pacar saya mau minta KB supaya saya tidak hamil. Waduh. Hai teman-teman, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Cindy di podcast Citra Bangsa Bedana. Nah, weekend gini nih kita enaknya ngobrol yang santai tapi tetap berbobot ya teman-teman. Nah, untuk itu saya tidak sendiri sekarang di sini. Sekarang sudah menghadirkan salah satu ibu yang sangat bermultitalenta sekali. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Citra Bangsa, lalu bidan di salah satu puskesmas di Kota Kupang, dan yang terakhir yang paling menarik nih teman-teman, beliau adalah seorang YouTuber. Kita langsung sapa aja ya. Selamat siang Ibu Umu. Selamat siang. Ini saya panggil Nona atau terserah Kakak? Ibu aja deh. Kayaknya Nona aja nggak apa ya, Bu ya. Selamat sore Nona Cindy. Terima kasih sudah mengajak saya bergabung di sini. Iya Bu. Ngomongin soal tadi YouTuber Bu. Oh, iya. Kalau boleh tahu nama channelnya apa ya Bu? Coba kita cek nih. Subscribernya berapa nih Bu? Saya kalau dibilang YouTuber agak-agak bagaimana ya, masih belum percaya diri lah kalau disebut YouTuber. Mungkin content creator kali ya. Oke, content creator ya. Iya. Kalau di ini namanya Umu Zakia. Umu Zakia sebentar. UMMU Zakia. Yang nonton jangan lupa subscribe ya. Boleh silakan subscribe channelnya Umu Zakia. Ya, wow, subscribe-nya 71.000 Bu. Ya, sudah belum 100.000. Ghost. Gak apa-apa, harus semangat terus Ibu ya buat kontennya. Okay. Dengan total viewer yang paling banyak di sini saya lihat 300.000 Bu yang nonton Bu, banyak Bu. Ada yang sudah juta. Oh. Ada yang sudah 3 juta, ada yang 1 juta. Alhamdulillah. Di sini Ibu kontennya berarti kesehatan ya Bu? Iya, saya lebih banyak ke konten informasi kesehatan, lebih spesifik lagi untuk keluarga berencana. Gitu. Kalau boleh tahu kenapa sih Bu ngambil konten kesehatan Bu? Kan banyak tuh bisa yang jalan-jalan, yang nge-vlog gitu-gitu Bu. Jadi boleh cerita sedikit ya? Silakan Bu. Jadi ceritanya awalnya ya sekedar iseng-iseng saja. Ya saya kan termasuk dalam barisan orang-orang pengguna media sosial gitu. Jadi ketika saya melakukan suatu kegiatan di sekolahan, waktu itu lagi musim tahun berapa ya saya lupa. Tahun lalu yang ada 2 atau 3 tahun lalu yang ada imunisasi massal untuk anak SD campak. Nah, itu kan anak-anak pada takut kan. Jadi saya alihkan perhatian dan ayo ini Ibu buat video ya, ayo lihat di video. Pada senang. Dari awalnya seperti itu. Tahun berapa Bu? Sebentar ya, 2018 ya, saya lupa 2018. Kemudian saya pikir daripada ini video simpan-simpan, ini gimana ya caranya? Saya belum tahu sama sekali upload ke YouTube tuh bagaimana? Apakah ada harus punya? Ternyata setelah saya coba klik YouTube, sudah, ternyata begitu saja ya. Tinggal di-upload kan? Iya, tinggal upload. Kemudian sebenarnya saya tidak pernah mengususkan diri untuk ke informasi KB. Awalnya hanya iseng-iseng. Banyaklah kontennya. Ada ya kita olahraga di puskesmas saya masukkan. Kemudian jalan-jalan juga ada. Campur-campur lah, traveling adalah dikit-dikit. Nah, tapi yang paling banyak di sini prioritasnya kesehatan. Kesehatan. Ya, nah, pas boomingnya tuh pas saya buat konten kondom wanita. Iseng-iseng nih kita lagi pelatihan. Itu melibatkan orang-orang dari LSM juga. Nah, dia tunjukin nih ada kondom wanita. Dia tunjukin cara penggunaan. Saya iseng, yuk videoin. Seru-seruan di situ, lalu upload. Nah, udah lama kemudian booming langsung viral. Sampai ada yang share lagi seperti itu. Oke Bu, ngomongin soal aktivitas Ibu sehari-hari nih Bu. Selain itu ada bedanya nggak sih Bu? Aktivitas sebelum pandemi dan sekarang yang sesudah pandemi yang sudah berjalan kira-kira 1 tahun ini. 1 tahun sudah ulang tahun. Iya, sudah ulang tahun. Sudah happy birthday. Ya, yang jelas berbeda ya. Perbedaannya jumlah kunjungan juga menurun. Kemudian kita juga sebagai tenaga kesehatan di puskesmas juga kita punya tanggung jawab dalam program kesehatan masyarakat harus menjamin bahwa pelayanan kesehatan dari segi preventif, bukan cuma pengobatan tapi mulai dari preventif, kemudian
Preventif itu pencegahan ya, ya. pencegahan. Kemudian datanglah ini si corona ini, dan tentu itu beban yang baru lagi. Akhirnya kita hampir-hampir fokus ke hal tersebut, dan akhirnya banyak kerjaan-kerjaan utama kita jadi mendapat prioritas kedua. Itu awal-awal, tapi setelahnya kita sudah mulai beradaptasi. Kemudian kita juga harus menggunakan APD. Ya, walaupun memang bukan APD yang level 3, tetapi tentu itu juga merupakan kita mengeluarkan energi lagi. Itu sih bedanya. Dan juga kekhawatiran terpapar benar. Itu juga. Apalagi di garda terdepan ya, Bu ya. Kalau ada anggota teman kita yang terpapar, maka mereka tidak bekerja, dan akhirnya pekerjaannya jadi nambah seperti jadi itulah. Baik, Ya, Bu. begitulah. Sini penasaran nih Bu sebenarnya tentang terkait dengan persoalan remaja belakangan ini. Jadi masa remaja itu kan dikatakan sebagai proses dari masa anak menuju dewasa. Oke, dari tren remaja yang sekarang tuh sering kali dilihat dan dipertontonkan adalah perilaku seks. Iya, betul. Nah, seks bebas salah satunya, Bu. 11 ini data yang sini dapat adalah 11% kasus kehamilan pada remaja di seluruh dunia terjadi pada gadis berusia 15 hingga 19 tahun. Dan 95% kasus kehamilan pada remaja ini terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, yang sini dapat datanya juga, kalau jumlah kasus aborsi di Indonesia setiap tahun mencapai 2,3 juta dan 30% diantaranya dilakukan oleh para remaja nih, Bu. Kemudian terhitung sampai Juni 2014 di usia remaja yang terkena HIV/AIDS itu ada berjumlah 18.237 jiwa. Banyak juga ya. Banyak sekali, Bu. Jadi gini, Bu, sini pengen tanya-tanya kayak sebenarnya fenomena ini nih apa sih penyebabnya? Iya. Inilah juga membuat salah satu kepusingan, kegalauan. Kenapa remaja itu rentan sekali? Nah, ini kebetulan juga saya ini di Puskesmas sebagai penanggung jawab atau pengelola kesehatan reproduksi remaja. Nah, tentu juga sering menghadapi hal-hal tersebut. Ya, jadi kalau kita bicara soal kehamilan remaja atau kehamilan yang tidak diinginkan, nah tentu penyebabnya itu macam-macam ya. Bisa karena seks bebas, bisa juga karena kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual bisa yang dilakukan oleh orang terdekat ataupun mungkin juga oleh pasangannya. Tetapi paling banyak sih penyebabnya adalah karena seks bebas. Nah, seperti tadi yang Nona Cindy sampaikan, ya remaja ini kan suatu masa transisi ya, dari anak-anak menuju dewasa dengan berbagai macam perubahan-perubahan, percepatan perkembangan ya, yang disertai dengan perubahan-perubahan baik itu fisik, kemudian emosi, kemudian apalagi sosial, emosionalnya dia, lingkungannya dia. Belum lagi rasa-rasa penasarannya dia, kemudian dia lebih suka berkelompok, punya kecenderungan untuk melawan orang tua. Nah, itu juga ya, tapi Nona Cindy tidak tahu. Tidak. Jadi seperti itu. Belum lagi didukung dengan istilahnya kemudahan dia untuk mendapatkan berbagai macam akses ya dari media sosial. Ditambah lagi dengan support sistemnya di sekitar dia yang tidak cukup kuat. Nah, dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang dia alami itu, dia harusnya mempunyai keterampilan hidup, istilahnya life skill ya. Dia harus mempunyai life skill yang bagus dalam menghadapi berbagai macam perubahan yang ada dalam dia, dan juga dengan perubahan-perubahan yang dari luarnya dia. Nah, itu yang dia tidak cukup memiliki itu ya, akhirnya masuk dia ke dalam kehidupan yang istilahnya mencari kebahagiaan sendiri ya, Bu. Betul sekali. Seperti itu. Kalau dampaknya sendiri, Bu? Nah, banyak orang yang berpikir kalau seandainya seks bebas dampaknya ke kehamilan saja, padahal sebenarnya jauh lebih banyak. Ya, kalau orang takut seks bebas nanti hamil, ya yang dikhawatirkan perempuannya. Dia tidak berpikir ke masalah-masalah lain. Seks bebas kan selain menyebabkan kehamilan dan berbagai macam risikonya, kehamilan remaja nih dengan berbagai macam risikonya,
Selain itu juga seks bebas ini bisa berdampak pada kehidupan jangka panjang. Gitu. Kalau wanita, dari beberapa hasil penelitian itu, wanita yang sudah aktif secara seksual sebelum usia 20 tahun itu berisiko untuk kanker serviks. Nah, kanker serviks ini adalah pembunuh wanita tertinggi, ya nomor satu. Ya, dengan kanker payudara berdua ini balap-balapan lah. Seperti itu. Nah, itu yang harusnya menjadi pertimbangan. Belum lagi kanker penis pada laki-laki. Ada kasus, tapi bukan di puskesmas saya. Di puskesmas lain kita kan sering kumpul, sering-sering yang pengelola kesehatan reproduksi. Itu pria muda masih berumur awal 20 datang sudah dalam kondisi yang sangat mengerikan, daerah genitalia eksternal. Umur 20. Ya, dan sampai teman saya sudah pakai double masker pun masih tertangkap aromanya. Udah parah sekali. Ditelusuri, dikaji-kaji, ternyata dia punya aktivitas seksual yang sudah dilakukan sejak usia remaja, gonta-ganti tahun. Jadi belum lagi masalah-masalah infeksi menular seksual yang lain, termasuk HIV, termasuk juga hepatitis. Belum lagi kalau kita bicara tentang bagaimana dia dalam kehidupan seperti itu, dia tidak lagi memikirkan pendidikannya, masa depannya, hubungannya dengan hubungan sosial, hubungan dengan orang tua. Jadi ya tak baiklah. Nggak baik, jadi banyak sekali ya, dampaknya yang bisa jadi bukan cuma tentang kehamilan di luar nikah ya, bukan masalah terjadi kehamilan tidak di ini. Nah, kalau kita ngomong kehamilan yang tidak di kehamilan remaja lagi banyak lagi resikonya. Aduh, belum lagi resikonya bukan cuma untuk si ibu tapi juga untuk anaknya. Baik Bu, Ibu kan merupakan salah satu bidan yang bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah. Yang pengen Cindy tahu nih, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja ini, Bu? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Iya. Karena kebetulan saya di puskesmas. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah berupaya untuk meningkatkan akses remaja dalam mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan juga komprehensif. Dan itu bisa didapatkan di layanan kesehatan tingkat pertama, itu yang di puskesmas, puskesmas pembantu, sampai dengan layanan kesehatan rujukan. Nah, itu dalam program yang disebut dengan PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja. Kayaknya saya waktu SMA pernah mengikutinya. Pernah ikut. Nah, tapi kami masih sering mendapat kritik dari para remaja, kita belum terlalu ramah, belum terlalu apalah begitu. Tapi ya itu kritik-kritik wajar, kita berusaha untuk memperbaiki. Jadi banyak yang sudah dilakukan di program tersebut. Jadi sasarannya itu remaja. Jadi berarti Nona Cindy pernah ya? Pernah. Ya. Jadi remaja yang di sekolahan, semua sekolah umum. Jadi kalau usia remaja itu kan 10 sampai 19 tahun ya, 10 sampai 19 tahun. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian remaja yang di luar sekolah itu ruang lingkupnya yang di Karang Taruna, kemudian remaja masjid, kemudian yang remaja-remaja di kalau di gereja kalau di gereja Katolik tuh Sekami ya, itu juga, kemudian yang Saka Bakti Husada. Nah, itu juga, kemudian kita juga kasih program ini juga untuk remaja calon ibu ya, seperti itu. Nah, harapannya dalam pelayanan itu kita memberikan berbagai macam program-program yang tadi saya bilang, ada preventif, kemudian promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi nanti bisa mendapatkan layanan kesehatan reproduksi ya, termasuk seksualitas dan pubertas. Dari ini semua feedbacknya dari remaja-remaja ini sendiri gimana, Bu? Selain memberikan kritik ya, Bu, maksudnya apakah mereka benar-benar mendengarkan dengan saksama dan lalu dipraktekkan, atau mungkin benar-benar diserap dengan baik, atau seperti apa, Bu? Nah, itu tantangannya. Oke. Jadi tantangannya bahwa informasi-informasi yang kita berikan ini kan masih berupa hal yang masyarakat memiliki sikap yang tidak cukup terbuka ketika kita memberikan informasi mengenai pubertas, mengenai seksualitas, mengenai bahaya seks bebas. Nah, itu tapi ada yang cukup baik menerima, bahkan tapi memang kita tidak bisa
meminta mereka untuk terbuka menyampaikan permasalahan. Biasanya kalau saya kasih penyuluhan ke sekolah-sekolah, nanti pada diam, atau kalau saya ngomong soal menstruasi, soal mimpi basah gitu, aduh pada nunduk, pada malu seperti itu. Karena remaja ya, Bu. Karena mungkin mereka lebih senang mendengar dari teman-teman sebaya. Tetapi nanti kalau saya bilang, oke, saya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, tidak ada yang tanya, diam. Tapi nanti saya membuka ruang khusus, misalnya ada yang mau langsung komunikasi, nah itu baru adalah mereka memberikan ini. Kemudian kami juga punya program posyandu remaja. Nah itu mereka berpartisipasi, senang untuk mengikuti seperti itu. Kalau ngomongin tantangan, selain tantangan yang feedbacknya kurang, itu apa lagi, Bu? Tantangan yang lainnya yaitu ketika menghadapi kasus kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan remaja dengan berbagai macam permasalahan. Ada yang seks bebas, kemudian si pacarnya menghilang, ada yang seks bebas dengan suaminya orang, lalu hamil, lalu pergi begitu saja. Lalu ada yang datang dengan menangis takut bapaknya marah karena bapaknya akan memotong kepalanya kalau ketahuan dia hamil. Aduh, pusing. Ada juga yang paling saya ingat sampai sekarang itu ketika ada kasus yang sangat kompleks. Jadi dia ini memiliki disabilitas secara mental, korban trafficking. Aduh, dia hamil dengan kondisi, saya kalau ngomongin rasanya pengen nangis. Dengan kondisi sosial ekonomi yang aduh kalau orang Kupang bilang apa ya, susah punga bayi lah gitu. Susah sekali hidupnya, tapi dengan orang tua yang keluarga yang sangat menyedihkan kondisinya seperti itu benar-benar tantangan. Dan juga yang menarik adalah ketika tantangannya ada yang remaja yang datang, dia bilang, Bu, saya sudah tinggal dengan pacar saya mau minta KB supaya saya tidak hamil. Waduh, itu kita harus menarik nafas. Kita harus benar-benar rasanya harus memegang begini terus. Iya, betul. Itulah tantangan-tantangan. Nah, kita kayaknya semakin seru nih, Bu. Seru ya. Soalnya saya mungkin bisa menambah wawasan buat saya juga, yang begitu. Mungkin walaupun sudah di pertengahan 25 tapi bisa ini ternyata seperti ini. Ya dulu ya saya juga seperti ini. Gitu. Dulu mungkin belum tahu nih seperti apa prosedurnya dari pemerintah juga seperti apa. Karena waktu yang PKPR sendiri saya juga cuma duduk, mama ngobrol dengan teman seperti itu. Jadi kurang terlalu memperhatikan sebenarnya. Yang padahal ini penting sekali kan. Betul sekali. Nah, kalau untuk ini sebenarnya boleh atau tidak sih, Bu, remaja menggunakan kontrasepsi? Nah, ini pertanyaan yang menimbulkan, ini namanya apa ya, pro dan kontra, apalah istilah kerennya, pro dan kontra, benar. Ya, kontroversi gitu ya. Kontroversi sekali. Remaja dan kontrasepsi ini memang kontroversi. Boleh tidak? Ketika saya juga dihadapkan pada kasus ini datang, kalau saya berpikir, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membolehkan karena kontrasepsi masuk dalam program KB, dan program KB itu hanya untuk pasangan suami istri yang sudah menikah. Jadi kalau remaja itu sudah menikah tidak masalah, bisa. Tapi sudah menikah atau di sini menikah. Tapi kalau belum menikah, nah itu yang akan sulit. Sementara itu kita juga dihadapkan pada kondisi ini, kita mau larang dia jangan berhubungan seksual, atau apakah kita mampu gitu. Sebagai bidan kita punya nggak kuasa sampai di situ. Jangan ya, kamu jangan berhubungan seks, pisahlah sama pacarmu, atau kan tidak menjamin. Begitu dia keluar dari puskesmas nggak tahu lagi dia ke sana. Ya. Sementara itu kalau kita tidak ngasih, dia hamil dengan berbagai macam risiko. Risiko preeklamsi, keracunan kehamilan, itu kalau bahasa awamnya banyaklah, nanti bisa-bisa kita 6 hari tidak selesai membahas itu. Nah, belum lagi yaitu kita menghadapi, tapi kita harus tetap bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, prosedur. Tetapi nanti kita akan kaji. Biasanya kalau memang dia sudah sama-sama bersama, kalau dia datang dengan orang tuanya, orang tuanya lah, kita kaji apakah dia memang memiliki aktivitas seksual, namanya seksual aktif. Nah itu paling nanti kita memberikan konseling. Baik. Sedikit pesan dong, Bu, mungkin untuk para remaja di luar sana nih yang
mungkin sudah terlibat dan mungkin belum atau mau mungkin. Oh ya. Apa ya pesan saya nih? Jadi pergunakan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya. Saya saja yang sudah seumuran begini kepingin muda kembali dan memperbaiki hal-hal yang supaya saya menjadi lebih baik lagi. Jadi mumpung sekarang masih muda, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian boleh berpacaran, tapi berpacaran yang pacaran yang sehat, ya. Karena kalau pacaran yang tidak sehat, seks bebas, apa ruginya? Kita menjadi semacam budak seksual, ya. Belum lagi nanti masa depan kita menjadi lebih tidak jelas karena kita tidak lagi memikirkan pendidikan. Apalagi kalau kita sudah menarik diri dari kehidupan sosial ataupun hubungan dengan orang tua. Pacaran yang sehat. Pacaran sehat itu gimana ya? Yang pertama sehat fisik. Artinya jangan sampai ada kekerasan di situ, ya. Kemudian sehat sosial. Jangan sampai kita menarik diri dari kehidupan sosial. Karena hubungan kita dengan seseorang. Kemudian kita juga harus memiliki berpacaran itu sehat emosi, mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan hasrat. Kemudian mungkin yang berikutnya biar jangan terlalu banyak pesan ya. Yang berikutnya justru semakin bagus kan. Sehat seksual, yaitu jangan sampai melakukan aktivitas-aktivitas yang melanggar norma-norma agama. Kita semua ini kan pasti adalah orang-orang beragama. Itu saja sih pesannya. Baik, terima kasih Bu. Untuk terakhir nih Bu, Ibu kan juga selaku dosen di Prodi D3 Kebidanan Universitas Bangsa. Mungkin bagi sedikit ajakan mungkin untuk calon mahasiswa yang mungkin masih bingung mencari tempat untuk melanjutkan studi. Sedikit ajakan mungkin. Untuk adik-adik yang sudah tamat SMA, ya, lagi nyari-nyari ini tempat kuliah, tidak usah ragu dan bimbang, ya, datanglah ke UCB, ya. Saya sebagai dosen prodi kebidanan sudah 10 tahun di sini dan betapa institusi ini terus berkembang, ya, dari yang awalnya stikes kemudian berkembang menjadi universitas dan terus berusaha mengembangkan diri dengan membuka program-program yang baru. Di program studi kebidanan, di D3 Kebidanan kami mengedepankan menjadi calon bidan yang profesional dan mempunyai daya juang. Itu yang penting, daya juang, kemudian memperhatikan etika, ya. Dosen-dosen yang ada di sini juga memiliki kredibilitas yang tidak usah diragukan lagi, dan sudah terakreditasi B dari LAMPTKes. So jangan ragu, mari bergabung di Universitas Citra Bangsa. Oke Bu, terima kasih. Akhir cerita nih Bu, tentang remaja dan kontrasepsi ini semoga menjadi wawasan baru ya buat kita semua. Jadi bukan cuma sekedar angin lalu begitu saja. Jadi memang benar-benar penting sekali untuk dibicarakan Bu, gitu ya Bu. Jadi harusnya bukan tabu ya Bu sebenarnya. Bukan tabu, harusnya ya sesuatu yang secara terbuka dibicarakan. Jangan sampai ketika si remaja itu mengalami mimpi basah, dia tidak tahu ini apa yang harus saya perbuat, apakah ini dosa. Kemudian ketika dia mengalami menstruasi, si wanita itu sudah sadar bahwa dia apabila melakukan hubungan seksual walaupun cuma sekali sudah bisa dihamili. Itu harus diingat. Harus yang satu kali saja. Karena ada yang pernah datang ke saya, kamu sudah melakukan hubungan seksual? Tidak Bu, kamu bisa hamil. Hanya satu kali Ibu. Nah, jangankan satu kali, 1/4 kali aja bisa hamil. Jadi saya selalu bilang, tidak ada hubungan. Kalau saya kasih penyuluhan ke sekolah-sekolah yang perempuan, jaga dirimu baik-baik. Jangan pernah membuka celana dalammu karena alasan cinta. Tidak ada hubungan antara celana dan cinta, walaupun sama-sama C ya sih. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya sudah. Saya juga terima kasih nih, luar biasa nih UCB, keren ini podcastnya. Wah, terima kasih nih. Baik, begitu aja teman-teman. Sekian dari kami podcast hari ini.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga teman-teman yang ingin melanjutkan studi, jangan lupa gabung sama kita di Universitas Citra Bangsa. Link pendaftarannya akan ditaruh di link di description box di bawah ya teman-teman. Oke, sekian aja untuk episode kali ini. Podcast Citra Bangsa, Bedana. Bye.